binatangnya di atas seperti ini. Tanggul saya lewat langsung loncat, ternyata di sini sudah dipindah atau dipanen ya. Ini yang sebelah Belum sini pernah ya. Cuma waktu itu kalau memang belum ada tanggul, belum ada tanggul memang tempatnya ya. Tempatnya. Oh, ini sudah bersih seperti itu. Baru saya terbas yang ini lagi. Merambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan siang hari ini seperti biasa masih di seputaran transmigrasi Kalimantan Utara, Indonesia. Dan pada saat ini saya berada di ujung transmigrasi ya, atau sebenarnya di sini masih belum ujung tapi paling pinggir ya. Kalau ujungnya di sebelah sana ya, sebelah sana itu ujungnya, tapi kalau sebelah sini nih pinggir ya, termasuk pinggir sudah, karena di sebelah sana sudah sungai besar seperti ini ya. Ini kan sudah sungai ya, jadi tidak bisa dibuat ladang ya, hanya sungai-sungai seperti ini dan nipah-nipah tebal yang ada di situ ya. Jadi seperti itu. Dan di sini saya mau menuju ke tempatnya lahan Pak Duta dan Pak siapa namanya, Mbah So ya. Karena di sini inilah tanggul satu-satunya yang menghambat air yang masuk ke wilayah transmigrasi Sepungur 2017. Jadi ini seandainya ini tanggul ini bocor atau jebol, otomatis warga di sini tanamannya akan terendam ya. Tanaman keras segala macam itu pasti terendam. Apalagi di daerah sini rata-rata itu ketika pas kemarau, sekitar nggak sampai sebulan ya, setengah bulan saja kemarau. Kalau di atas nggak hujan, di hulu sana nggak hujan, itu air asin akan masuk ke sini, ke lokasi, ke mana, ke paritnya, ke parit. Seandainya ini tanggul jebol, otomatis air pasang akan merusak semua yang ada di dalam seperti tanaman itu akan rusak. Seperti pisang itu akan mati ketika kena air pasang asin ya, maksudnya air asin ya, seperti itu. Dan juga di sini saya lihat di sini memang kalau untuk bagian sini itu tidak bisa ditanami apa-apa ya. Ini masih air pasang segini aja. Ini pasang kurang lebih dari tanah ini ya, tanggul ini kurang lebih 2 meteran ya dari tanggul ini airnya. Ini lebih rendah lagi yang bagian sini, lebih rendah lagi, mungkin kalau sampai ke bawah itu ada 3 meteran ya, sampai ke dasar sini. Jadi untuk di sini ini tidak bisa ditanami apa-apa, karena ini memang rawa ya, rawa apa ya, memang betul-betul rawa. Ini anak sungai ya yang sana ini, sampai ke sana muter lagi, tembus ke nipah-nipah samping lahannya Pak Duta ya, lahan pinjam pakainya Pak Duta di sana. Dan untuk binatang ya, untuk binatang buaya, kalau di sini itu memang tempatnya ya, apalagi tempat-tempat seperti ini, itu tempatnya di sini. Sungai-sungai kecil dan juga penuh semak seperti ini itu pasti ada. Biasanya itu ya, yang saya sering lihat itu ketika air pasang tinggi terus masuk ke buayanya naik ke seperti ini ya, tempat seperti ini, nanti air surut berjemur di atas seperti ini, biasanya seperti itu. Apalagi dulunya, kalau di sini dulunya memang kayak memang tempatnya seperti itu, tapi karena ada tanggul ini jadi nggak begitu nggak begitu banyak sudah yang masuk ke sini ya. Paling yang ada ya anakan kecil-kecil seperti itu. Kalau untuk yang besarnya paling ya di sungai-sungai besar seperti itu.
Kalau untuk binatang seperti itu di sini memang ya tempatnya, setiap sungai pasti ada ya, setiap sungai pasti ada itu binatang buaya ya, karena di sini rata-rata itu air ya. Mohon maaf saya cerita sendiri nih, binatang air ya. Jadi apalagi saya kayak saya ini kan kerjanya di air ya, kerjanya di air di sungai. Jadi ya sering saya jumpai, mau yang kecil, mau yang besar, mau yang panjang berapa, eh, sering saya jumpai ya. Apalagi di muara-muara, terus di tambak-tambak ya. Di tambak besar di bawah sana ya, itu biasanya itu paling banyak itu di tambak ya kalau di daerah sini. Karena tambak sini sama tambak di daerah Jawa sana itu berbeda ya. Kalau daerah sini nih rata-rata tambaknya seperti ini ya. Saya contohkan sedikit. Jadi di tambak sini itu misalnya kalau di Jawa itu kan bagian tengah itu kan dikeruk semua ya. Tapi kalau di sini enggak, hanya tanggul sama yang bekas kerukan ini, kerukan alat ya, sampainya alat ini. Seberapa ya itu. Terus bagian tengahnya itu tetap tanah dulu seperti tanah awal. Jadi kadang-kadang yang baru dibikin sekitar berapa tahun belum lama gitu, itu tengah-tengahnya itu masih semak seperti itu, masih semak nipa-nipa tebal itu. Jadi yang banyak airnya itu hanya sekeliling ini aja gitu, tengahnya utuh tanpa digali, hanya pinggiran sini yang gali untuk tanggul seperti itu. Jadi untuk di dalamnya itu, woi ngeri itu. Dulu di bagian ketika saya ikut mencari orang yang hilang itu, sampai ke dalam-dalam tambak seperti itu. Tambak itu kan di sini lebar sekitar rata-rata itu di atas 10 hektar ya. Itu aja sampai ke dalam-dalam ya. Saya nyari-nyari ke dalam itu. Di situ ya adanya seperti itu, binatang itu aja di dalam. Sampai kaget-kaget. Jadi seperti itu. Untuk cerita binatang buas ya. Dan kebetulan di sini memang tempatnya Pak Duta ini memang dulunya di sini bekas atau tempat ya untuk berkembangnya binatang buas seperti buaya. Kalau tempat-tempat seperti ini memang dulu tempatnya seperti itu. Apalagi seperti ini ya. Karena binatang seperti itu maunya tempatnya yang sepi ya. Ketika ada ketinting lewat, ada orang lewat, itu pasti akan tenggelam. Seperti itu. Apalagi kaget itu bisa meloncat kayak saya pernah bawa perahu seperti itu. Pas binatangnya di atas seperti ini tanggul, saya lewat langsung loncat begitu, ngeri itu. Jadi seperti itu ya cerita binatang di sini. Tapi intinya kita kan tidak mengganggu ya. Kita sama-sama cari rezeki, cari makan, insya Allah aman seperti itu. Asal jangan diganggu. Dan kita sudah sampai di lahannya Pak Duta untuk saat ini ya. Nanti kita temui Pak Duta lagi di sana ya. Nanti kita temui, kita bercerita dulu tentang buaya dulu ya. Tapi ini buaya air ya, bukan buaya darat ya. Buaya air di sini. Apalagi tempat seperti ini tetap tempat buaya ini. Tapi kalau dulu, kalau sekarang ya sudah mungkin sudah menjauh ya. Paling adanya di sini ikan-ikan gabus. Kalau ikan gabus ya melimpah di sini, tinggal kita rajin untuk mancing ya. Nah, di sini ternyata Pak Duta sudah menyemai lombok ya, sangat bagus sekali ini. Itu sana subur-subur sekali ini. Itu sana suburnya. Jadi Pak Duta rencana ini mungkin bisa mau mengembangkan lombok juga ya, terlihat di sini. Tapi dengan cara Pak Duta tidak di kolibet ya, ataupun di apa ya, ditaruh apa yang namanya itu. Tapi dengan cara ditabur seperti ini, tapi di jarak ya. Nabur di sini ada jaraknya. Tidak. Kadang-kadang kan ada yang taburnya los gitu kan. Tapi ini Pak Duta dengan cara ditabur di jarak-jarak seperti itu. Itu sana subur sekali ya, tuh sebelah sana. Tapi harus ditutupi seperti ini karena kalau nggak ditutupi seperti ini langsung kontak matahari biasanya memang sih kuat, tapi
tidak subur. Memang kuat, batangnya keras, kuat seperti itu. Lanjut lagi ke daun bawangnya sini. Daun bawangnya ini ya. Wih, ternyata di sini sudah dipindah atau dipanen ya ini yang sebelah sini. Nanti kita lanjut ngobrol sama Pak Duta ya. Yang bagian sini sudah dilanjut tanam sana atau bagaimana ya? Itu sebagian lomboknya juga sudah ditanam di sini ya. Ini ya sudah ditanam di sini. Baiklah, kita sambil apa ya nunggu Pak Duta istirahat, kita singgah di sini dulu ya, karena Pak Duta masih bekerja. Nah, kebetulan ini Pak Dutanya sudah istirahat. Nah, saya tunggu dari sini aja. Di sini tempatnya agak teduh, di sana itu panas ya. Jadi gimana kabarnya Pak Duta? Alhamdulillah Sehat ya? sehat Ya. Nah, lagi aktivitas nggih? Ya, cuma anu itu apa? Bersih-bersih. Bersih-bersih anu. Nah, ini daun bawangnya dipindah atau Ya, dipindah? saya pindah Di mana? Dipindah di sana itu. Oh, dipindah Ini sana. 2,5 bisa jadi 5. Oh, jadi 5 gulut Ya, sudah. 5 gulut Wih, sudah. coba lihat Mari. dulu Pak. Nah, Jadi yang tanaman pertama itu 2,5 gulut ya. iya. 2,5 gulut dipindah sama Pak Duta jadi 5. Nah, ini. Padahal gulutan pendek di sana loh. Ini. Oh, ini ya. Ini Oh. tanam kemarin yang 2 gulut ini. Nah, terus ini yang tanggal 1 ini. 3 gulut. Oh, gitu. Sana. Mari kita lihat ikut sini kah? Yes. Mari. Mana-mana. Ikut mana aja. Nah, jadi ini. Terus pinggirnya saya tanam cabai. Oh, gitu. Oh, di pinggirnya sudah tanam cabai juga itu di sana ya. Ini sudah 2 hari yang lalu ini. Tanaman 2 hari ya Pak ya. Ya. Wah, pindahan dari sana 2 gulut setengah dipindah ke sini jadi 5 gulut sepanjang ini loh. Seluas ini loh. Berarti kan memang apa sudah beranak ya? Iya, beranak. Memang sudah waktunya dipindah kemarin Pak Duta? Ya, sebenarnya kalau mau dipanen bisa. Bisa, tapi apa itu mau dikembangkan? Ya, kembangkan biar dikembangkan dulu. Biar nanti akhirnya dapat lebaran. Jadi anu apa namanya? Kemarin Pak Duta sendiri atau dibantu istri di sini? Sendiri. Pak Duta sendiri. Iya ya. Yo di sana kan belum ada pondoknya ya. Jadi nah, ini soalnya Pak Duta dan anaknya kecil. Oh, ini sudah di apa namanya? Saya tengkarkan. Di tengkarkan di sini. Ini apa namanya ini? Cabai. Cabai ini cabai apa Pak? Cabai tiung. Oh, kalau yang ini yang besar. Besar. Ya. Oh, yang pong itu ya. Yang pong. Ini sekalian tanam bawang pre, sekalian tanam cabai. Betul. Itu jadi 1 kali kerja kan. Kalau yang ini khusus untuk bawang pre, cuma yang itu 2 ya kira 3 gulut kurang lah. Itu nanti tunggu dulu biar itu anaknya banyak juga. Oh iya kan? Pak, betul. Tunggu bibit dulu. Tunggu bibit dulu. Itu. Alhamdulillah sudah ternyata di sini ada Pak Duta sudah menanam banyak lagi di sini. Jadi bibit yang lama itu memang kena anu kayaknya itu apa bekas apa namanya kepiting? Enggak, ini patahan. Oh, patahan. Ya, patahan yang dari saya tengkarkan itu kan. Nah, itu yang di sana itu numpuk itu apa Pak Duta itu? Yang di gerobak itu obat-obatan. Obat-obatan. Mari kalau mau lihat dulu sambil jalan-jalan di sana. Ya. Sambil lihat ini perkembangan bawang pre-nya. Ini yang tanaman terakhir kemarin yang dari siapa Pak? Dari Duta? kakak yang ada di Malaysia. Oh iya. Pak Hasim. Oh yang melalui Pak Hasim kemarin. Ya. Oh Kak siapa ya namanya lupa saya. Siti Masitoh kalau nggak salah. Oh ya. Mbak Allah lah, Mbak Allah dari. Ini perkembangannya. Ya ini perkembangannya juga bagus. Jamur pun, ulat pun agak kurang. Ya. Itu. Betul ini bagus ini. Bahkan yang saya tengkarkan waktu itu lebih bagus daripada ini. Ya memang yang sebelah sini ya Pak ya? Ya. Umurnya memang sama ini beda 3 hari. Oh gitu ya. Ya. Cuman ini kayaknya kurang apa ya?
bagus sana ya daripada sini ya. Ya, Mm-mm. ya. Cuma biasanya soalnya biarpun satu tanah itu Berbeda-beda. berbeda-beda. Seperti contohnya ini ya, contohnya ini di samping besar-besar seperti ini, tapi di sini juga ada yang kecil. Ya. Seperti ini masih ada yang kecil padahal di sampingnya itu besar. Ya. Tuh, itu. Ya, Jadi kadang terpengaruh sama bibitnya. Ada bibitnya yang waktu itu kecil, betul. Lalu ada yang besar-besar. Besar. Kalau ini berawal kebanyakan waktu itu kecil-kecil ini. Jadi seperti itu. Ada dua kemungkinan ya, bibit terlalu kecil sama tanahnya. Ya, seperti tanahnya itu sana itu kan kurang bagus. Dan ini oh, ini apa ini? Ini apa ini? Ini biasa untuk obat-obatan. Oh, tangki obat-obatan ternyata. Oh, di sini. Nah, ini sementara taruh sini dulu ya. Nah, nanti kalau Pak Duta sudah punya pondok kan ini bisa ditempatkan di pondok. Betul. Ya, ini iya obat-obatan. Ya, ini obat-obatannya. Kadang kalau tapi aman di sini Pak Duta ya? Alhamdulillah aman. Aman ya. Aman ya. Kalau gerobak saya pakai kan untuk buang sampah-sampah yang di sana. Oh gitu. Nanti kalau ini untuk dungkal itu tunggul linggis ya. Itu ya. Gitu. Enggak, sekali mau tanya Pak Duta. Ya. Untuk di sini ini kan daerah rawa ini kan. Dengan itu istilahnya bertani di samping kiri kanan ini kan rawa, ini seperti ini rawa, di sebelah sana juga rawa. Ya. Pernah enggak dengan melihat buaya di sini? Alhamdulillah enggak pernah. Belum pernah ya? Ya, belum pernah ya. Cuma waktu itu kalau memang belum ada tanggul memang tempatnya ya. Oh, gitu. Sarangnya ya. Seperti itu tuh sana tuh. Jadi saya bercerita dari tadi tentang buaya memang nyata di sini dulunya memang sarang buaya. Ya. Gitu. Di sini kalau yang ngerjakannya mantan buaya. Di tanggul mungkin orang-orang berbagi makanan juga dengan buaya. Buaya. Ya. Contoh kita piara ayam kan. Ya. Ya betul seperti itu. Jadi apa enggak istilahnya jenengan juga sudah enggak kaget ya masalah buaya di sini karena memang di sini tempatnya dia. Kita mantan buaya. Tempatnya dia juga kan. Kita ini kan menumpang. Betul. Yang penting seperti saya punya prinsip, saya tidak mengganggu. Betul sekali. Betul Pak Duta. Jadi selama kita tidak mengganggu, binatang pun tidak akan mengganggu. Karena sifatnya binatang pun ketika kita ganggu otomatis dia pun akan menyerang. Ya alhamdulillah seperti saya tidak pernah mengganggu keponakan saya yang ada di situ. Akhirnya tanaman saya pun sama sekali enggak. Ya, bagus. Menurut pengetahuan saya yang orang biasa ada diusir-usir, tahu-tahu bang prenya biarpun enggak dibangat dicabut-cabut. Biasa begitu. Oh, gitu. Makanya saya enggak pernah namanya binatang mau mengganggu. Yang penting saya ada di sini biasa saja. Yang sendiri paling manjat di atas itu lihat saja. Oh gitu ya Pak Duta ya. Mari kita lihat itu yang saya terpas. Oh bisa. Sudah Monggo. ada. Jadi ada tambahan tebasan lagi ya? Ya. Jadi Pak Duta sudah ada tambahan tebasan lagi. Selain di sini sudah ditanam tambah tanaman lagi. Itu. Dan di sana juga sudah ada babatan baru, tempat baru lagi ya. Belum dicangkul-cangkul Pak Duta ya? Belum. Jadi saya berusaha gini, ini sambil nunggu bibit, saya kadang kasih bersih sana. Oh gitu. Di sana lelah. Kembali lagi ke sini. Saya ke sini, apa bakar-bakar atau apakah. Oh gitu ya. Jadi kerja itu ada terus. Jadi nggak harus mengerjakan satu ya. Iya. Istilahnya di sana agak capek di sana, pindah ke sini. Kalau di sini kasih bersihnya agak lelah sudah. Tanam-tanam sambil jongkok-jongkok. Nyabutin rumput. Ya, nyabutin rumput sambil apa kan? Itu. Jadi nanti ini sudah kering. Sementara saya bikin gelutan ini
Ya sedikit-sedikit kan sambil bakar. Betul, betul. Sudah jadi gulutan. Oh iya, ini sudah mulai ditebas lagi. Nah, ini. Nah, di sini ada tambahan tebasan baru lagi, Pak. Tempatnya Pak Duta ya. Nah, ini. Nih. Jadi semakin luas nanti ketika di sini dibuka lagi tempatnya Pak Duta ya. Nah, ini nanti kan ada masa tinggal saya semprot, baru saya bakar lagi. Iya betul Pak. Nanti kalau ini sudah bersih seperti itu, baru saya terbas yang ini lagi. Merambat, jadi sedikit-sedikit merambat ya, secara perlahan. Itu sudah ada tanaman, ini seperti itu. Baru ini seperti ini. Betul. Gitu. Jadi ada terus tempatnya ya. Ada terus. Disiapkan terus sama Pak Duta tempatnya. Gitu. Nah, di sini nih bekas kayu-kayu ini. Ini kayu masih ada nih, kayu besar-besar ini. Ini bekas kayu dungun nih. Kayu dungun. Waktu itu saya bakar pun enggak mempan-mempan ini. Berarti dulu jenengan pernah apa namanya? Nebas di sini juga Pak Duta? Ya pernah waktu itu. Yang pertama kali masnya mau tasrun paling ya. Adik saya yang waktu itu saya tanam waluh itu. Oh iya ya kan saya ingat itu. Cuma tidak masuk di sini. Iya masih di sana ya. Di sana, di sana. Tapi sekarang makin merembet ya. Weh, luar biasa. Jadi memang apa ya, usaha selalu Pak Duta selalu usaha untuk mengolah lahan yang di belakang, cuman yang di belakang itu nggak bisa ditanami dengan maksimal. Akhirnya Pak Duta dengan cara numpang ya atau pinjam pakai di tempatnya ini tetangga ya lah ya, kawan lah tetangga seperti itu. Karena kebetulan ini lahannya juga nggak digarap ya, jadi sama Pak Duta digarap supaya mendapatkan hasil juga seperti itu. Makanya saya bersemangat sekali. Saya tanami bisa hidup kan ini. Bukan seperti yang waktu itu di lahan saya. Saya sudah bekerja keras, tapi apa semua itu sudah, tapi belum apa itu rezeki belum berpihak pada kami. Ya betul sekali Pak Duta. Dengan semangatnya beliau Pak Duta untuk saat ini daun bawangnya sudah kelihatan melebar ya, melebar meluas. Alhamdulillah sekali. Saya juga sebagai teman atau konten kreator di sini hanya bisa mendoakan panjenengan sekeluarga supaya sehat selalu, panjang umur, tetaplah apa ya menjadi petani seperti ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya menjadi petani sukses. Amin, amin ya robbal alamin. Pokoknya saya memang lebih fokus di sini. Saya fokuskan betul-betul, saya konsentrasikan di sini. Biarpun nanti ya maksudnya ada masa 1 hari 2 hari kerja tempat orang untuk kebutuhan. Ya betul Pak Duta. Hari-hari, tapi saya kalau di sini fokus betul-betul, saya tidak mau tinggalkan. Betul sekali. Karena ini rezeki untuk masa depan saya. Betul Pak Duta. Terima kasih banyak Pak Duta atas waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu panjang umur dan tanaman ini bisa tumbuh subur, bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari ini panjenengan. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah teman-temanku semuanya, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bun.